Oh ini kayaknya bakalan jadi nih Larry Siwu Harus dan jadi. juga Roy Tua Harus gitu kan. jadi. Rame nih, makanya aku panggil Bang Roy Tua untuk kemari. Apa nih? Mana kekuatan pukulan Bang Daud sama Bang Chris John, Bang? Daud sih. Oh berarti Bang Chris John pukulannya nggak kuat ya? Bukan gak kuat, kau ini kau lama-lama. Siapa bilang gak kuat? Kuat. Hanya kalau dibandingkan dengan Daud, memang Daud Kenapa? mungkin Kesel kah sama Larry? Roy Tua takut sama saya. Roy Tua udah pernah saya kalahkan sampai bokreknya di screenshot, diapain, ditanda-tandain gitu kan. Tapi pada dasarnya abang takut nggak sama Larry Siwu lagi? Karena kan abang udah pernah kalah. Loh, kok takut kok gimana sih? Kan saya udah bilang, kalau lu punya harga diri, kalau kamu punya harga diri nggak usah ngomongin bayaran. Oke, betul. Hah? Lah sekarang kenapa dia ngomongin bayaran? Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, camp kita kedatangan seorang petinju asli yang keras katanya. Kata abang ini keras, tapi aku nggak tahu karena kami nggak jadi sparring. Siapa dia? Bang Roy Tua Manihuru. Jadi, saya kabar bang sehat? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Sehat ya, pokoknya apa ya, kita udah sering berjumpa ya kan, tapi kita belum pernah sparring. Ya. Dan perjumpaan kita pertama kali itu yang abang stage videoku, yang anggar-anggar sabu abang tuh inget nggak? Ya, Yang abang ngomong kayak, Faris, Iya. kamu jangan berani-berani menantang petinju gitu, abang bilang kan? Kurang lebih begitu. Iya, saya petinju asli, abang bilang gitu kan? Ya kan bang? Kalau abang nggak takut sebenarnya sama abang bang, jujur. Iya. Jadi siapa sih Bang Roy Tua Manihuru ini gitu? Seorang petinju kah? Tapi kontennya kan selalu melatih, ya kan? Nah, seorang petinju yang akhirnya melatih atau berangkat dari pelatih yang bertinju gitu? Jadi sebenarnya saya memang atlet. Saya seorang petinju profesional. Oke, pertamanya atlet. Sekarang ini jadi pelatih merangkap petinju juga. Oh, Atlet jadi juga. pelatih, petinju, pelatih. Iya, Multi talent abang ya? Nggak multi talent lah. Multi talent lah bang, tapi bisa gitulah. melatih. Bisa melatih, bisa bertinju, bisa berlatih. Nah itulah, terserah kau lah. Iya. Abang kayaknya nggak suka sama aku bang. Kalau Bukan nggak ngomong suka, aja. bukan nggak suka. Nggak, kalau nggak Iya. suka ngomong aja. Iya udah, lanjut. Lanjut, ya. Udah, gitu aja ya bang. Makasih banyak bang Roy. Pembahasan kita kali ini. Pokoknya kami udah tahu bang Roy itu petinju, abang itu bisa melatih dan ya. Makasih banyak bang. Iya. Pusing kan dia? Nggak pusing aku. Memang teman-teman semuanya, aku kalau sama bang Roy ini, Tahu nggak nyambung ya? kita tuh kalau ngomong nggak nyambung. Tahu? Udah beberapa kali aku ke camp, Gagal terus. kalau ngomong sama dia tuh memang nggak nyambung. Kenapa kita kalau ngomong nggak nyambung? Nggak ngerti aku. Coba apa yang salah dari aku ini? Aku juga nggak tahu. Aku pun mikir gitu, kok nggak nyambung. Kok nggak nyambung aku ngomong sama abang Nggak ya? tahu, nggak ngerti aku. Kayaknya harus sparring deh. Ayo lo. Abang tuh kan pernah juara tuh. Iya. UBO Intercontinental. Iya. Ya, itu juaranya di mana? Di Jakarta sih. Di Jakarta ya. Jumpa orang mana? Thailand. Jumpa orang Thailand. Itu abang menang? Ya menang lah. Kalau nggak menang nggak mungkin juara sama aku. Gimana sih? Ya kan abang nanya ini. Ya menang lah. Oh, menang. Menang KO, menang TKO? Menang angka. Menang angka bang. Kok nggak menang KO bang? Karena ya begitulah. Lawannya keras ya? Nanti kalau saya jelaskan nanti netizen nggak percaya. Aminya apa katanya? Mini-mini ya. Gitu. Jadi ada usah aku jelaskan lah. Intinya gini, saat pertandingan itu promotor minta Roy hibur ya gitu. Jangan cepat-cepat. Malah akhirnya saya hampir kecolongan kan gitu. Oke. Karena keenakan. Itu berapa ronde mainnya? 10 ronde. 10 ronde? Title fight kan. Berarti abang kan udah pernah bertanding di Indonesia udah dong ya kan? Di luar negeri udah juga bertanding. Bolak-balik. Wih, Iya dong, bolak-balik. Memang keren. Tapi nggak pernah menang. Ya lanjut. Apa sih bedanya bang tanding di Indonesia sama di luar? Beda dari lawan iya. Terus bedanya tuh apa? Ya banyak sekali perbedaannya. Misal aku kan belum pernah bertanding di luar negeri nih. Ini aku nanya nih, apa bedanya bang? Secara apa ya? Atmosfernya aja udah berbeda di sana dengan di sini. Oke. Keadaan iklimnya juga berbeda, udah pasti ya kan. Nah, yang namanya kita main di luar negeri pasti
Lawan rumah ya pasti. Lawannya lebih sulit pasti. Iya udah pasti lah. Udah pasti lawannya lebih pasti sulit. lawan kita itu semuanya petinju-petinju terbaik. Yang nonton bulik-bulik pasti ya Bang ya. Ya udah pasti lah. Abang? Ya. Kenapa? Kan kita gak nyambung aku. Kenapa? Lanjut aja. Ya. Terus. Biarin aja. Abang kan pernah bertanding sama bukan bertanding apa sparring tuh sama Bang Chris John? Sparring. Sparring. Kayak mana sparring sama Bang Chris John? Ya pasti ya seperti kalau orang seperti saya kan petinju biasa-biasa saja. Ah, tadi katanya jago. Ya kalau dibandingkan dengan Chris John saya siapa kan gitu. Oke. Tapi suatu kebanggaan lah ya kalau orang seperti kita bisa sparring dengan Bang juara Chris John, dunia. benar. Siapa yang nggak bangga? Aku pun pengen Bang. Kau ketemu dia pun udah senang bangga kali ya kan. Apalagi sparring. Abang pernah dikasih sabu nggak sama Bang Chris John? Sabu apa namanya? Aku ada loh dikasih sarung golok. tinju. Kalau saya pernah dikasih sepatu sih. Sepatu sama Bang Chris John, berarti sama kita. Saya sepatu. Sama. Memang jadi kebanggaan sih sparring sama Bang Chris John. Iyalah, siapa lah. Pukulannya keras Bang. Kalau kita nengok di TV ya, aku kan dulu masih kecil tuh nontonin Bang Chris John. Puk, pukulannya keras. Pas sparring ngerasain di badan, beda nggak kalau abang sparring sama atlet-atlet yang abang persiapan untuk pertandingan gitu, beda Bang? Kalau Chris John ini lebih ke teknikal ya, dia Oke. mainnya pintar, Oke. sulit dipukul. Kalau pukulan Chris John menurut saya nggak terlalu keras, hanya memang Oh berarti abang bilang pukulan Bang Chris John nggak kuat ya? bukan nggak keras. Siapa bilang nggak keras? Hanya lebih ke apa ya, speed dia bagus, Oke. tekniknya bagus, footworknya hidup gitu. Tapi pukulannya nggak keras lah ya? Keras apa bilang Keras. nggak Tadi keras? abang bilang nggak keras. Keras, Udah mulai enak nih kita ya. Udah mulai gitu. keras. Itu di tahun berapa itu Bang? Keras. Di Tahun berapa 2009. 2009. 2009 berarti ini tahun 2025. Berapa tahun tuh Bang? 2019, sorry. 2019. Berarti 6 tahun yang lalu. Betul lah Bang, abang kan lupa. 2009 bener. Wajar Abang lah. tahun Ya benar 2009 udah. Ya, nggak- benar saya lupa. tahun lahir inget? Ya ingat lah. Benar 2009. 2009 2009. Ya. 2009 sparring sama Bang Daud nggak pernah sparring? Ya pernah juga sama Daud juga. Pernah. Ya itulah makanya gue bilang itu suatu kebanggaan buat saya bisa sparring sama juara dunia Indonesia. Oke. Mana kekuatan pukulan Bang Daud sama Bang Chris John Bang? Daud sih. Oh berarti Bang Chris John pukulannya nggak kuat ya? Bukan nggak kuat, kau ini kok kau lama-lama siapa bilang nggak kuat? Kuat. Hanya kalau dibandingkan dengan Daud, memang pukulan Daud lebih kuat. Hanya kalau secara teknik Chris John lebih Berteknik. bagus. Oh berarti lebih Bang baik. Daud nggak ada tekniknya? Ah kau ini bikin masalah kok. Nggak gitu juga. Jadi Udah terserah kau lah. Ngomong apa? Nggak gitu. Iya, Nggak gitu. Bercanda Bang. Nggak bisa bercanda aku sama kau. Iya. Bercanda Bang. Bercanda. Ini aku baru berapa ya? Seminggu atau 2 minggu yang lalu kan abang nih rame kali Bang sama si Bang Larry Sibu Bang. Ya kan? Oh, iya. Betul ya? Iya. Itu rame nih. Iya, iya. Nah ini udah mulai kita bahas nih pokok permasalahan kalian ini. Rame. Itu kenapa? Bisa serame itu? Abang sering nyindir dia di konten, ya kan? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Kenapa sebenarnya? Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah nyenggol dia, nggak pernah nyenggol dia ataupun nyindir ke dia. Oke. Nyindir dia sama sekali nggak pernah kan. Nggak pernah. Nah, cuma sekarang aja saya ngerespon dia. Kenapa? Apakah abang nggak terima pernah bertanding sama Bang Larry Sibu Ya, dan abang kalah, ya, ya kan? Ya. Walaupun abang di ronde 6 bisa jatuhin dia kemarin itu pas pertandingan. Ya. Tapi kan abang kalah angka berarti toh? Kalah angka, ya. Kalah angka. Kenapa sekarang akhirnya bisa panas lagi nih Larry Sibu versus Roy Tua gitu? Orang-orang kayak nih nunggu-nunggu jadi pertandingan. Iya. Kenapa? Mungkin Kesel kah sama Larry? Gitu. mungkin lebih ke ini ya, ke netizen kali ya. Netizen selalu manas-manasin dan memang saya akhirnya terpancing. Sebenarnya saya nggak pernah merespon, nggak pernah menanggapi nih video-video. Sebenarnya dia udah lama banget loh, dari tahun 2000 kemarin waktu saya main di PON kemarin tahun berapa ya? PON kemarin tahun berapa? PON 2021. 2024. ACM 24. Nah, di tahun 2024 itu dari bulan 5, bulan Mei itu kan saya bertanding di Surabaya. Oke, itu abang main PON? Hah? Main PON, bertanding PON abang sini? Enggak, boxing profesional yang lawan Thailand. Oke. Nah, dari situ tuh orang ini udah mulai nyenggol-nyenggol saya nih.
Berarti dari tahun kalau kurang lebih setahun yang lalu ya. Setahun lalu dia udah nyenggol-nyenggol Selalu abang. nyenggol saya terus itu. Oke. Akhirnya dengan bahasa yang menurut saya tidak dewasa. Dengan seumur begitu, dengan umurnya yang begitu tuh ngomong takut. Ngomong apa ya? Roy tua takut sama saya, Roy tua udah pernah saya kalahkan sampai bokreknya di screenshot, diapain, ditanda-tandain gitu kan. Terus apa? Roy tua menghindar. Saya nggak pernah ngerespon sama sekali. Setelah saya selesai main lawan Thailand, terus saya ditawarin main di Baku Hantam. Sama nih. Di stick lagi. Kita menang tuh ya? Iya, lawan Rizal Julmi. Iya. Sama Rizal Julmi sama. itu mirip nih. Rizal Julmi sama orang ini mirip nih karakternya, nantang mulutnya koar-koar. Oh, saudara orang ini? Sepertinya. Saudara beda ini kali, beda apa? Beda sama bapak ya. Iya, saudara. Nggak boleh gitu lah bang. Oke, kita balik ke Bang Leri Siwu tadi. Berarti yang nyenggol-nyenggol duluan itu Bang Leri Siwu. Iya, iya. Tapi dengan kata-kata yang menurut saya tidak sesuai dengan usia dia. Yang Roy tua takut, Roy tua menghindar gitu. Karena saya tidak ngerespon ya kan. Tapi pada dasarnya abang takut nggak sama Leri Siwu lagi? Karena kan abang udah pernah kalah. Loh, kok takut kok gimana sih? Tidak ada alasan saya untuk takut dengan dia. Alah takut apa? Apa alasan saya takut dengan dia? Lah buktinya ini, sekarang dia, ayo kita fight, nggak usah ngomongin, kan saya udah bilang, kalau lu punya harga diri, kalau kamu punya harga diri, nggak usah ngomongin bayaran. Oke, betul. Lah sekarang kenapa dia ngomongin bayaran? Oke. Padahal kan awalnya kan dia yang bilang saya takut, yang takut sebenarnya siapa, dia atau saya? Oke. Berarti abang nggak takutnya sama sekali sama Leri Siwu ya? Jangan kau ngomongin Muka takut. abang kayaknya takut, Jangan Bang. kau ngomongin takut, kusiram kau nanti, kok. Iya, Jangan ngomongin takut. Enggak, bibir abang langsung kayak pucet gitu bang, begitu ngomongin pembahasan ke Bang Leri Dia Siwu. sama kayak netizen ini Mas Manasin. Kok kayak bocil FF kok katanya kan, kalau itu bocil FF katanya. Nah ini bocil FF nih. Enggak loh bang. Tadi abang kemari bibirnya masih merah bang. Begitu kita masuk pembahasan Bang Leri Siwu, bibir abang udah mulai putih bang. Ah, di bocil FF juga di si kawan ini. Iya bang. Enggak gitu. Jadi maksud saya ya udah. Saya bilang sama Leri, ayo bro. Karena HSN ya CEO Paris Fernandes itu sudah siap untuk memfasilitasi kan. Siap, gitu. aku udah ngontek Ya Bang kan, sangat Leri, siap. aku udah ngontek Bang Roy. Ya. Ya kan? Jadi memang untuk titik temunya sudah aku kayak wah ini kayaknya bakalan jadi nih Leri Siwu Harus dan jadi. juga Roy Tua Harus gitu kan. jadi. Rame nih, makanya aku panggil Bang Roy Tua untuk kemari. Apa nih? Kenapa nih bisa rame gitu? Emang ada masalah apa nih gitu? Ternyata aku kulik-kulik, wah mereka pernah bertanding dan Bang Roy kalah gitu kan. Kok nggak jadi bertanding ya? Kok nggak jadi bertanding? Apa nih alasannya sebenarnya gitu? Aku kulik-kulik lagi, ya yang di pikiranku kayaknya Bang Roy takut gitu. Nah ini aku paling nggak suka dibilang takut. Paling nggak suka saya dibilang takut. Nggak ada alasan saya takut dengan orang itu. Nggak takut kali. Tidak ada alasan saya takut dengan apa alasan saya takut dengan dia. Saya nggak ada persiapan aja saya pukul jatuh dia. Kan saya lo cerita, saya dulu lawan dia tuh hanya persiapan 10 hari. Itu ada fakta kalau kalian mau ngulik, kalau kalian mau tanya. Nanti para netizen bilang, lu banyak alasan lah, banyak ngomong lah, banyak inilah. Padahal memang benar waktu itu persiapan saya hanya 10 hari. Nah, ini makanya saya bilang, "Hey bro, ayo kita fight." Nah, ini persiapan saya sangat matang. Saya mau lihat kamu bagaimana bentuk kamu saya buat nanti. Oke. Bang Leri Siwu juga kan dia pernah juara juga kan. Dia itu pernah megang gelar WBO Asia Pasifik. Ya. Ya kan? Kalau menurut abang, kalau abang bilang abang tuh nggak ada takutnya sama Leri Siwu, apa sih keunggulan abang dari Leri Siwu? Sebentar dulu, bahasa yang takut ini saya nggak suka. Oke. Bahasa yang takut ini saya nggak suka. Dengarnya saya nggak suka. Jangan bilang takut, jangan bilang takut. Sudah saya bata apa orang itu? Saya nggak takut, sama sekali saya nggak takut sama dia. Kenapa kamu bilang saya takut? Di beberapa postingan Bang Leri Siwu ada juga dia bilang takut Dia kan? ini sering ngomong takut, makanya saya bilang, Ya, jangan marah-marah sama aku lah bang. Enggak, tunggu dulu. Maksud Aku jadi saya, takut nih bang, betul bang. jangan keluarkan bahasa takut. Kamu sudah saya bata apa gitu, maksud saya begitu. Udah saya bata apa kamu? Ya oke. Apa alasan kamu bilang saya takut? Bang Roy Tua nggak takut sama Bang Leri Siwu. Nah itu. Iya, masuk ya. Masuk ya. Jadi apa Tugas sih ya. keunggulan Bang Roy Tua dari Bang Leri Siwu? Karena Bang Leri Siwu juga kan pernah dapat gelar WBO Asia Pasifik. Ya kan? Siapapun bisa jadi juara. Kamu pun bisa jadi juara. Betul. Udah paham? Paham. Ya sudah. Apa keunggulan abang kalau gitu dari seorang Leri? Kalau abang bilang nggak takut, nah, Saya lebih keras. oke lebih Saya keras, lebih berani. lebih tua karena namanya Roy Tua, cocok. Ya, itu juga. Jelas. Udah Jelas. itu aja, cukup itu aja. 2 itu aja mungkin dia nggak bisa lewatin. Dua itu aja nggak bisa lewatin ya. Putus dia. Si yakin itu abang? Putus.
Dengan ini, jadi kenapa saya pede, kenapa saya percaya diri, itu semua karena kembali ke persiapan. Ya. Tidak ada yang hebat tanpa persiapan, tidak ada yang hebat tanpa latihan. Betul. Saya latihan 10 hari aja saya bisa pukul jatuh dia. Apapun alasannya. Apakah dia bilang, enggak, dia bilang, wah saya itu licin. Waktu kamu pukul saya licin karena keringat. Ya seharusnya kalau memang dia terlicin kena keringat, harusnya dibuat dong di bokrek. Oh, Larry jatuh karena kena keringat gitu kan harusnya. Ya, nggak harusnya bisa gitu. Nggak bisa lah. Lah tapi di bokrek memang tertulis dia jatuh kena pukul di ronde 6. Kan gitu. Oke. Kamu lihat gak sih? Lihat. Nah, dia tertulis itu, tertera banget di bokrek itu dia jatuh dan di ronde ke-6 dan dihitung. Berarti persiapan yang itu tahun berapa kalian bertanding? Ya di 2016 ya. Di 2016 kalian bertanding, persiapan abang kurang matang berarti. Abang bilang 10 hari berarti ya? Ya 10 hari. 10 hari persiapan itu aja bisa menjatuhkan Larry Persiapan Siwu. apa 10 hari? Coba kamu tanya petinju-petinju persiapan 10 hari itu persiapan apa? Nggak persiapan sebenarnya itu. Persiapan apa? Lalu lu lari aja nurunin berat badan. Lari Ya. aja turun berat badan. Nggak Udah kerjaan kau itu. Persiapan apa? Kalau 10 hari itu sebenarnya nggak persiapan. Persiapan apa ya itu dia? Ya kan nggak persiapan aku Aku bilang. kau ini. Ah. Nah, ya udah terus. Minum. Ya, abang kurang persiapan abang bilang di situ. Jelas. Berarti itu aja bisa menjatuhkan seorang Larry Siwu. Iya, yang alasannya kena keringat tadi. Yang alasannya kena keringat. Nah, sekarang kalau emang persiapan nih 2 bulan, 3 bulan, dia udah nggak bangun lagi lah berarti, ya kan? Kita lihat nanti bagaimana dia. Oke. Saya sih berharap main di tengah-tengah. Mm-mm. Nah, ya seperti apa yang saya keluarkan, maksudnya gini, intinya semua itu tergantung ke dianya, nantinya bagaimana. Kalau dia ajak main di tengah, main baku pukul di tengah-tengah, nah mungkin itu bisa cepat, itu menurut saya. Oke sih. Bisa cepat, bisa maksudnya duduk nggak bangun lagi. Si Larry Siwunya? Ya jelas lah masa saya. Abang ngomong gini nggak takut Bang Larry Siwu marah, Bang? Aduh, bahasa kamu kok takut-takut. Gua harus takut tuh. Saya nggak suka dengan bahasa takut itu. Ya kan awak nih sebagai apa ya, penonton nih, sebagai penonton kalau Kok bahasa kamu kayak bahasa netizen kayak bocil FF. Takut Bang Roy, takut. Buset. Gua nggak takut itu. Nggak sesuai kayak Larry Siwu ini. Umur sudah tua tapi ngomongnya takut gimana? Jadi kenapa saya selalu mengeluarkan kata takut? Sekarang kan saya sering bilang kata takut. Tadi saya haramkan itu, nggak boleh ngomong takut. Harus sesuai dengan umur kamu gitu loh. Tapi karena saya terkontaminasi oleh dia dan banyak netizen juga takut. Akhirnya ya sudahlah. Keluarkan aja bahasa busuk ini. Menurut saya ini bahasa busuk. Nggak cocok lah dengan usia ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udahlah. Namanya di media sosial ya kita gas aja lah sekalian. Ya dasar penakut. Akhirnya kata itu pun akhirnya keluar sudah tidak saya haramkan. Ya udah sah saja. Silakan kan gitu. kita hapuskan kata takut, Bang. Ya tadi kan kau ngomong saya takut. Saya nggak suka dibilang takut. Iya, tidak berani. Ah sama aja bego. Enggak, jadi Apa kok? enggak, aku udah mau nengok jual beli pukulannya Roy sama Larry Siwu sih sebenarnya. Karena banyak yang nunggu kan pertandingan kalian dua ini. Yang satu aku beranggapan kalau sama-sama berpengalaman. Kalian dua ini sama-sama berpengalaman, sama-sama punya jam terbang yang tinggi, sama-sama apa ya? Pernah mungkin Bang Larry juga pernah dari amatir ke pro, abang juga kayak gitu, mungkin dia juga udah melatih, abang juga udah melatih gitu kan. Dalam waktu dekat ini siap berarti bertanding untuk lawan Larry Siwu, Bang? Sangat siap. Sangat siap. Sangat siap. Dengan persiapan yang matang. Sangat. Ini sudah pasti saya persiapkan dengan matang. Apalagi kan nanti kan tanggal 9 Juli kan saya main. Oke. 9 Juli. 19 Juli ya. 19 Juli ini bertanding di mana, Bang? Di Surabaya di event JBRX Promotion. Oke. Melawan orang Indo atau orang luar? Belum boleh di-spill juga. Oh, belum boleh di-spill juga. Pokoknya tanggal 19 Juli ya, Bang, tanding Di JBRX Promotion. Berarti ini Bang persiapan juga untuk pertandingan itu ya? Ya, saya menuju itu. Makanya saya sudah slim ya kan. Udah mulai kurus. Enggak lah, masih gemuk, Bang. Kurus. Berapa Bang sekarang? 72, 73. 73. Main di berat 66,7. 6 kilo lagi ya? Bisa lah ya? Easy lah. Easy ya? Buat petinju profesional itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Kalau abang sama Larry memperbukan sabuk mau nggak, Bang?
Wah, harus lah. Harusnya ya. Oke. Wajib lah. Siapa yang nggak suka dengan sabuk? Itu mimpi lah, mimpi semua orang. Apalagi di perebutan sabuk yang bergengsi seperti WBC kali, WBC ya, atau ya dan itulah pokoknya. Mimpi saya juga itu. Mimpi abang ya? Iya, dapetin sabuk. Sebenarnya mimpi abang dulu pengen jadi petinju atau enggak? Ya itu, kembali ke tadi, kembali ke laptop. Nah, saya nggak pernah berpikir jadi petinju. Nggak pernah? Nggak pernah berpikir jadi petinju. Jadi dulu abang pengen jadi apa? Saya ini kan orang Batak. Mm-mm. Ya walaupun saya lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, Curup lah ya tepatnya. Mm-mm. Curup Bengkulu. Tapi saya ini berdarah Batak. Orang Batak itu kan rata-rata maunya jadi pegawai, minimal jadi tentara atau polisi atau pegawai negeri gitu. Nah jadi saya tuh pernah gagal. Oke, Tes jadi tes polisi. Gagal. Tes tentara gagal. Ambil tisu lah, udah mau nangis Bang Leri nih. Kok Bang Leri? Bang Leri. Sorry kau Bang. nih, Sorry Bang. kelihatan ini orang ini sama Leri lo ini. Berarti kau nanti kau pasti pro ke Leri ya? Pastilah. Ya ke saya lah. Dari Kung Leri. Oh dukung Leri berarti kan? Iya, aku udah tim kelihatan Leri. banget dari tadi. Masa nyebut-nyebut Leri terus? Enggak, soalnya abang udah pernah kalah sama Leri Bang. Awak salah aja. Abang udah pernah kalah sama Leri. Ya udah kembali ke laptop lagi tadi cerita tadi. Ya udah. Ya gitu ceritanya ya. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi petinju sebenarnya. Ya jadi tinju ini sebenarnya bisa dikatakan apa ya? Pelarian ya gitu ya. Pelarian. Ya. Tapi akhirnya diseriusin dan abang menjadi petinju profesional. Sampai sekarang ini. Dan mungkin banyak sekarang yang suka sama Bang Roy tua. Banyak kali loh Bang. Ih serius terima Bang. kasih. Asli Bang. Iya asli. Masa, Banyak Bang. Yang mana kau tahu? Jadi setelah kita kemarin tuh kolaborasi ya. Kan itu kita kolaborasi lah konten bareng walaupun kita nggak jadi sparring. Iya. Tapi aku lihat-lihat kayak banyak yang suka sama abang gitu. Karena kan mereka pasti lihat abang bertanding. Street abang tuh kan kuat kali kalau dibilang. Iya. Ku bilang pun kuat Bang street abang. Cuman ya awak belum pernah ngerasa. Jadi Kau kan, tanya lah sama siapa? Syafis. Sama si Yaya. Mereka yang udah rasakan tuh. mereka persiapan kemarin kan sparring sama abang. Kau tanya mereka gimana rasanya gitu. Gurih-gurih nyoy. Boleh lah. Kalau Bang Roy sobong boleh. Abang juga sparring sama Jerestang kemarin aku lihat. Kau tanya Jerstang mau gimana? Walaupun dia ngeblok-ngeblok. Tembus ya bloknya itu. Tanya dia. Itu tanpa persiapan sama sekali ya Bang ya? Mana persiapan aku? Berat Jerstang itu kan lebih tinggi, abang kan beratnya ya Di bawah jauh. jauh kurang lebih 20, Iya, 30, iya. 30 di bawahnya tapi bisa mengimbangi kan. Sama itu yang kelas berat kita. Yang Sama number siapa? 1. Prabowo Surya. Sama Rabowo juga abang pernah sparring ya. Mimisan Bang Rabowo kemarin ya? Enggak. Kalau Enggak mimisan? Enggak sampai. Enggak sampai mimisan ya? Enggak ada mimisan, enggak ada. Abang yang mimisan? Enggak juga. Enggak juga. Nah, ini kan Bang Leri pasti nonton nih. Abang mau bilang apa sih sama Bang Leri? Misalnya dia nonton nih, ini ya. Nah, pesan untuk Leri apa sih sebenarnya? Yang pengen abang sampaikan gitu. Enggak ada sih, saya enggak ada. Cuma saya gini, apa ya? Ini mengenai birokrasi sih. Kan dia bilang lagi apa? Tim dia lagi melobi ya mengenai masalah bayaran atau apa. Oke. Ya pesan saya, bro, kalau lu mau fight sama saya, kalau kamu mau fight sama saya, minta harga boleh-boleh saja. Minta harga yang wajar-wajar saja. Jangan yang kurang ajar. Betul. Kamu minta harga tinggi itu kamu kurang ajar. Lah dia sendiri, mohon maaf nih, dia sendiri sudah mengakui kalau dia pansos sama saya. Mohon maaf nih, Oke. senior. Kamu senior saya kalau di dunia Enggak, media Bang. sosial. Awak Ya, justru- ya di media sosial kamu adalah senior saya. Jadi saya mohon izin sama kamu. Saya mengeluarkan kata pansos ini sebenarnya nggak bagus. Ya, sebenarnya saya nggak bagus mengatakan pansos bahasa ini. Tapi dia telah mengakui dia pansos sama saya. Kenapa begitu viral kok kamu jadi jual mahal? Oke. Hah? Kenapa kamu kesannya kayak Haji Mumpung? Bang Leri ini ya. Jelas. Oke. Kan ini kan jadi sulit kan? Karena apa harga? Ya kan? Siapa promotor yang mau bayar kamu dengan harga mahal? Harus sadar diri lah. Sadar diri. Kamu petinju apa? Selama ini kan kamu menang yang kamu bilang dia juara. Juaranya di mana dan lawan siapa? Nah, itu. Semua lawan-lawan yang dikalahkan Leri kasih sama saya. Saya bisa kawalkan itu semua. Nah itu. Jadi maksudnya ya saya bilang sama Leri yang saya mau sampaikan, bro, ayo fight. Boleh kamu minta harga, tapi minta harga yang wajar-wajar saja. Jangan kurang ajar. Itu kurang ajar kalau kamu minta harga segitu.
Itu pesan untuk kata-kata Bang saya Leri buat ya. Jadi untuk Bang Leri itu pesan dari Bang Roy Tua Manihuru. Nangis saya, emosi saya. Jangan emosi lah Bang. Aku pun jadi takut nih Bang. Udah, iya dah. Aku pun bercanda sebenarnya tadi Bang undang Gas lah, ngomong tadi, gas Bang. lah. Cuman gara-gara emosinya meluap-meluap, di akhir-akhir aku udah nggak berani lagi. Kita agak jumping topik lah ya. Iyalah. Bahas Bang Leri udah, pesan Bang Leri udah. Udah. Anda tahu itu pesan atau apa? Pesan bukan itu namanya? Iyalah, Pesan tuh ya? pesan untuk Bang Leri. Ya udah, itu pesan buat dia. Iya. Abang sekarang udah terkenal juga ya kan Bang? Ya karena Alhamdulillah, Paris Bang. Fernandes lah itu. Enggak lah, Salah dari Minje kan, biar. Enggak, semua itu emang udah ada jalannya Bang. Ya sih. Iya enggak, tapi tetap aja sih. Enggak nyenggol Paris, enggak rame. Gitu guys. Kalau mau FYP, senggol Paris. Nggak gitu, Bang. guys. Nggak gitu. Jadi, Ntar dia bilang aku penjilat pula lagi nih. Emang iya. tapi jangan sih. Makasih banyak lah Bang Roy udah datang ke camp. Walaupun obrolan kali ini kita nggak nyambung. Aku mohon maaf juga. Enggak nyambung tapi rame yang nonton lah lo, pasti. Kalau pokoknya kalau tentang Paris nggak ada cerita nggak rame. Tentang Roy Tua sama Leri Su juga nggak ada yang nggak rame. Untuk saat ini, Untuk saat ini, woi. Jadi sekarang lagi jadi bintang nih Bang nih. karena Paris. Intinya Intinya gini, jangan gila Paris napa Bang? nggak nyenggol Paris nggak rame. Kalau mau rame nyenggol Paris. Enggak Bang. Faktanya begitu, cok. Hah? Kok? Abang nyenggol aku kemarin rame Bang? Ya itu yang bikin pecah, cok. Itu yang bikin pecah memang pertama? Nggak sih, Pak. Saya nggak kan terlalu, sebenarnya saya nggak terlalu ini di media sosial kan, nggak terlalu. Nggak, sebenarnya saya nggak terlalu lah gitu. Udah ngerti sekarang buat FVP? Udah paham, udah ngerti banget. Buat FVP sekarang udah ngerti ya? Gampang sekali. Udah suhu lah ya? Senggol Paris, FYP. Enggak juga. Iya nggak sih Bang? Percaya nggak? Coba kau coba bikin. Senggol Paris, pasti FYP. Enggak, Caranya begitu. Nanti saya buat konten, pasti rame. Ya udahlah, makasih banyak Bang Roy. Yalah. Abang Yalah. sehat-sehat. Tetap latihan. Ya. Tunggu tanding sama Bang Leri Siwu. Tapi feelingku nih Bang, ya itu bakalan kejadian Bang. Ya bagus lah. Pasti bakalan kejadian pertandingannya. Sama satu lagi deh, penutup. Harapan Abang, harapan ke depannya mau jadi seperti apa gitu. Untuk Abang diri sendiri. Saya nggak ngerti. Intinya gini ya, kalau saya. Nah, ini serius nih, serius. Ah? Ini serius. Nggak bisa serius kalau untuk ini. Saya nggak ngerti. Pokoknya ya saya mau yang terbaik buat diri saya. Udah itu aja. Oke. Apapun itu. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun itu, Mau Bang Roy karir, Tua. ya apa? Ya. Kau ngomong kok potong-potong. Iya enggak. Makanya udah. Aduh aku bodoh kali ya. Oke. Bang Roy Tua pengen jadi lebih baik dari segi apapun ya. Bukan saya saja. Saya kira teman-teman semua mau seperti itu. Iya nggak sih? Benar, betul. Tuh mampus lu. Saya didukung. Ya, udah. Cukup tutup. Tutup lah. Pakai glove kok nanti. Ya itu Bang Roy Tua. Udah. Pep sini.